Pemirsa, juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra meminta semua pihak untuk fokus pada penanganan bencana di Sumatera. Ya, hal ini ia sampaikan lantaran banyaknya tudingan atau pengalihan isu politik yang menyeret Partai Demokrat di tengah situasi bencana. Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyayangkan banyaknya isu politik di tengah bencana yang melanda Indonesia, terutama bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dirinya pun menyoroti sejumlah tudingan terhadap Partai Demokrat dan juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait kondisi kesehatan SBY hingga tudingan dalang dibalik isu ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan pengalihan isu di tengah bencana. Ia pun meminta semua pihak untuk tidak membuang energi terhadap isu dan rumor yang tidak berdasar dan meminta semua pihak untuk mengalihkan energi untuk pemulihan Sumatera pasca bencana. Belakangan juga muncul misinformasi terhadap Pak SBY, mulai dari rumor terhadap kondisi kesehatannya hingga beliau dituduh terlibat dalam isu pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Isu-isu tersebut tidak benar. Sangat disayangkan perhatian kita hari-hari ini malah berusaha dialihkan ke isu-isu politik yang tidak berdasar. Pada seharusnya energi, waktu, sumber daya yang kita miliki, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkannya di daerah bencana. Mari kita bertanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi, tidak mudah terprovokasi dan bersama-sama mengutamakan kemanusiaan. Saat ini yang paling membutuhkan perhatian adalah para korban di daerah bencana. Mari kita fokus pada saudara-saudara kita di sana. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terseret isu dalang dibalik kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Atas tudingan tersebut, Partai Demokrat pun membantah masyarakat tidak terprovokasi dan lebih fokus pada penanganan pasca bencana Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi terus memburu para pelaku pengusiran nenek Elina yang videonya viral di media sosial. Saat ini polisi berhasil menangkap 3 tersangka, diantaranya terduga otak pengusiran serta oknum anggota ormas yang berperan mengangkat dan juga mengusir sang nenek dari rumah yang dihuninya. Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Besari anaknya tak bawa keluar ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan saya minta keluar itu tidak tunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah bicara surat. Percuma kita sudah. Oh ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Iya dong. Ayo. Dari video viral ini, polisi mengenali para pelaku dan melakukan penangkapan. Pelawar yang sempat kabur ditangkap menyusul Samuel dan Yasin yang telah lebih dahulu diringkus. Polisi memastikan saat ini masih mengembangkan kasus perusakan rumah nenek Elina dan telah menangkap 3 orang tersangka. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa nih? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari rumahnya. Kemungkinan ada bertambah ya tersangka ini? Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses, akan kita cari secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan doakan mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa. Meski telah menangkap 3 tersangka, polisi menegaskan tak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka lagi. Lantaran dalam video yang beredar, pelaku lebih dari 3 orang. Kasus pengusiran nenek Elina viral setelah diunggah di media sosial. Sang nenek juga melaporkan para pelaku ke Polda Jawa Timur dengan pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, A-News melaporkan. Pemirsa, aksi penipuan dilakukan 2 juru parkir dengan seorang pemotor di area parkir kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku menukar uang Rp100.000 dengan uang mainan. Ini ya, parkiran. Lu siapa namanya? Siapa nama lu? Bang, bentar bang. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Dodi. Oke, siapa nama lu? Duit gua ori. Nah, Inilah keributan 2 juru parkir di kawasan Krendang Tambora dengan seorang pemotor. Sambil merekam video, pemotor menuduh kedua juru parkir melakukan penipuan dengan mengembalikan uang parkir Rp100.000 miliknya dengan uang mainan. Saat diminta pertanggungjawaban, kedua juru parkir tidak memberikan jawaban yang jelas.
Videonya viral, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku. Di hadapan polisi, salah satu pelaku berdalih tak mengetahui uang yang diberikan korban merupakan uang mainan karena tak bisa baca dan tulis. Perihal pemberian merupakan kesalahpahaman, jadi tukang parkir tersebut tidak bisa membaca dan tulis sehingga salah memberi adanya uang mainan. Uang mainan itu punya pribadi atau dapat dari mana ya? Untuk uang mainan sendiri sedang kita dalami. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, 17 terdakwa dalam kasus kematian anggota TNI Angkatan Darat Prada Luki Sepril menjalani sidang putusan pada hari ini. 17 terdakwa divonis bersalah dengan masing-masing hukuman 6 dan juga 9 tahun penjara serta pemberhentian tidak dengan hormat. Anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembacaan putusan, majelis hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya korban secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan auditor militer sebelumnya. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak terharu dan mengaku puas atas putusan hakim. Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor, Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Selain pidana pokok penjara, seluruh terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Para terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dan apabila tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Uwaka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.